Harga rokok yang murah dinilai menjadi penyebab tingginya jumlah perokok di Indonesia. Dengan harga rokok di bawah Rp20.000, maka orang yang kurang mampu dan anak-anak bisa membeli rokok. Itulah sebabnya, saudara, muncul wacana bahwa harga rokok seharusnya dinaikkan setidaknya 2 kali lipat. Apakah langkah ini efektif dan bagaimana nasib dari petani tembakau serta buruh di industri rokok jika harga benar-benar dinaikkan? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Ismanu Sumiran, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, dan juga Marius Wijayarta, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Ismanu terlebih dahulu. Pak Ismanu, kalau memang benar-benar dinaikkan, apa dampak yang paling Anda takutkan dan kawan-kawan di Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia? Sebelum saya jawab itu, saya ingin menyampaikan latar belakang dari industri ini. Jadi basicnya adalah industri ini adalah rokok yang mengandung cengkeh, rokok kretek. Berbeda dengan rokok putih. Gitu. Sehingga kami satu-satunya di dunia, hanya ada di Indonesia. Dan ya alhamdulillah bisa menguasai pangsa pasar sampai 94%. Jadi di luar negeri sana dikuasai rokok asing, di sini bangsa Indonesia. Nah, inilah yang menjadikan kita menjadi berbeda. Sehingga karakter dari industri ini dilandasi dengan kebinekaan industri. Makanya produk industri di sini 600 pabrik rokok sekarang ini. Dulu 4.000 karena kebijakan, peraturan sehingga turun-turun tinggal 600. Dan 600 ini saya lihat adalah yang ideal. Untuk di luar sana pabrik rokok itu hanya 5 pabrik gitu. Sehingga setiap peraturan di sini akan mempunyai suatu dampak yang panjang gitu, karena karakternya seperti itu. Sehingga kalau rokok ini dinaikkan terlalu ekstrim gitu, ini akan menjadi shock yang berbahaya untuk proses di dalam hubungan perekonomiannya dari hulu ke hilirnya. Kalau misalnya alasan yang Anda bawa adalah mengenai bagaimana mempertahankan industri rokok di Indonesia yang saat ini 94% menguasai pasar Indonesia, namun kemudian itu dibenturkan dengan alasan untuk menjaga kesehatan warga negara Indonesia yang kalau menurut data yang dikeluarkan tahun 2014 bahwa setidaknya ada 190.260 orang di Indonesia meninggal dunia akibat konsumsi rokok. Kami yakin dan percaya bahwa data itu tidak berdasarkan survei yang benar. Sebab kalau jumlahnya seperti itu dan katakanlah katanya setiap hari ada 500 orang, habis orang kita ini. Jadi warga kita ini habis kalau 500 setiap hari gitu. Ya, ini perlu pengkajian lebih dalam. Gitu. Pak Marius, kalau memang pilihannya itu antara mempertahankan jangan sampai industri rokok mati, kemudian dengan kesehatan masyarakat pada umumnya? Kalau menurut saya harus kita lihat secara komprehensif ya. Saya setuju naik sih harus naik. Ya. Karena kalau terlalu murah, saya pernah melakukan survei juga di pedagang asongan 250 di Jakarta ya. Ternyata saya ketemu juga anak umur 4,5 tahun sudah merokok dan sudah pandai rokoknya. Mulai keluar dari hidung. Bahkan dia ngomong, Om saya bisa keluar dari kuping. Saya bilang bukan kuping itu, hidung saya bilang ya. Jadi konsumsinya udah bukan 18 plus lagi. Di kemasan kan tulisannya 18 plus. Jadi dengan harga seperti ini, anak pedagang asongan aja sudah bisa membeli, ya. Bahkan saya juga survei sampai sejauh mana sih pendapatan dia asongan itu bisa diberikan rokok. Ternyata 60% lebih diberikan rokok. Dan ini memang sudah mengkhawatirkan. Nah ini kan bangsa Indonesia kalau ke depan itu kan kalau begitu terus kan rusak. Dan saya juga harus melihat juga pemerintah jangan terlalu banyak mengharapkan dari cukai rokok, ya. Karena ini salah juga, ya. Pemerintah saat ini kan dari dulu sampai sekarang masih mengatakan cukai rokok tinggi, cukai rokok tinggi. Bahkan saya tadi tanya Pak Isnu, ya, sekarang ini kurang lebih kan kira-kira cukai rokok sudah hampir mencakup 170 triliun per tahun, ya, per tahun, baru 20% ya kurangnya. Nah, jadi pemerintah harusnya sudah beralih, ya. Nah, dibuat apa namanya selain naikkan harga rokok, ini juga petaninya juga harus diurusin, ya. Produsen rokok juga harus jadi apa, itu ada jalan keluarnya. Dan satu-satunya yang salah juga pemerintah jangan terlalu banyak mengharapkan biaya APBN dari cukai rokok. Ya. Karena saya tahu, saya yang amatan yang kedua dikatakan situ sebaiknya nanti cukai rokok dinaikkan sampai 50.000 dihubungkan juga dengan JKN.
Jaminan Kesehatan Nasional. Saya juga nggak mudeng kalau menurut orang Jawa. Ya. Kenapa? JKN kesehatan ini kalau dikelola dengan manajemen baik, untung. Saya kebetulan sedang membimbing sebagai narasumber salah satu anak pejabat tinggi di Indonesia sedang melakukan disertasi untuk masalah BPJS Kesehatan. Ternyata kita hitung-hitung masalah yang dengan asuransi komersil, dia bisa dapat dana sekitar 40 triliun. Tapi apakah ini kemudian menurut Anda harus dinaikkan dengan angka tertentu, namun kemudian kan pilihannya adalah mereka yang di industri kretek rokok ini adalah industri padat karya, yang kebanyakan adalah pendidikannya menengah ke bawah, yang daya saingnya kurang. Nah, jadi kalau menurut saya, ya, pertama kali ini harus dipikirkan juga, ya, karena sekarang kan juga rokok-rokok, terutama rokok putih, ya, itu kan sudah banyak pakai mesin. Ya, kalau kretek mungkin masih pakai yang alat-alat tadi tradisional itu, ya. Jadi ternyata nanti rokok akan bergeser ke rokok putih kemungkinan besar, karena sekarang juga tembakonya aja sudah diimpor sekitar 40%. Jadi tidak dari Indonesia. Ya, bukan dari Indonesia tuh tembakonya. Nah, jadi tugas pemerintah kan pertanian di sini kan banyak pakar-pakarnya. Dibuatlah substitusi dari tanaman tembakau, cocoknya buat apa yang kira-kira menghasilkan lebih baik daripada jualan tembakau, jualan rokok untuk rokok. Nah, industri juga kalau bisa juga alih profesi lah. Jadi pabrik apa? Misalkan contohnya di India itu dengan kentang. Kentang coba kita lihat, kentang satu bulat dipotong tipis, dimasukin di aluminium foil, isinya angin lebih banyak, jadi keripik kentang, harganya lebih mahal dari rokok dan menyehatkan. Jadi di sini harus ada terobosan juga, tapi setuju saya dinaikkan ini. Setuju dinaikkan, tapi Pak Marius ini persoalannya ada segmentasi di masyarakat kita. Perokok rata-rata adalah mereka yang mampu merokok setidaknya, mereka yang mau merokok menengah ke atas. Tidak, anak asongan aja yang penghasilan nggak seberapa, saya bukan menghina ya. Jadi menurut Anda ideal 50.000? Ya mungkin nanti harus dirembukan dulu ya dari pihak industrinya, dari pihak perwakilan petaninya, dari dari masyarakatnya ya. Jadi ini nggak bisa langsung brek 50.000 ya. Jadi hitungannya betul-betul matang. Tapi kalau naik wajib dan dari peraturannya pemerintah harus konsekuen juga ya. Jangan menganggap cukai rokok ini sebagai untuk APBN ya. Untuk dana-dana APBN. Jangan menggantungkan pos pada itu. posisi itu ya. Carilah yang lain-lain, apalagi sekarang kan banyak orang pintar di sini ya. Lalu di sini juga peraturan yang ada itu harus ditetapkan benar. Misalkan di kemasannya kan ada tulis 18 plus ya. Di sini boro-boro 18 tahun ya. Orang beli bisa diketeng bersatu ya. Itu karena harganya murah. Jadi kalau menurut saya wajib dinaikkan. Pak Ismanu, berapa banyak orang yang akan berhenti bekerja kalau harganya 50.000? Saya sementara ini kalau pertanyaan berangkat dari situ saya tidak bisa menjawab. Sebab saya ingin mengimbangi apa yang disampaikan Pak Mario tadi begini. Bahwa betul kita ini harus ada keseimbangan antara kesehatan dengan industri rokok. Tetapi kita memang industri ini sejak dulu adalah industri yang dalam pengawasan. Makanya kita taat untuk menjalankan, ada peraturannya, ada head warningnya, ada picture warningnya, seperti itu. Nah itu adalah batasan-batasan bagi konsumennya. Jadi peringatan itu sudah jelas. Ketika itu dikonsumsi oleh mereka yang membeli, seharusnya mereka membaca. Nah oleh sebab itu, kalau program pemerintah ini tujuannya memang untuk mengurangi dan agar sehat, itu edukasi terhadap konsumennya. Tapi kan kalau misalnya barangnya ada dengan harga murah, semua orang bisa membeli, ya tentu akan semakin banyak orang. Cuma begini, karena di Indonesia berbeda dengan di luar negeri. Di sini ini ada industri murah, ada industri kecil, ada industri menengah, ada industri besar. Sehingga di sini ada rokok yang memang harganya itu masih di bawah 10.000 gitu. Nah ini memang ada layer-layer yang seperti itu. Inilah karakter Indonesia. Karena di sini padat karyanya tadi, begitu. Jadi saya setuju sekali ada proses untuk terus meningkatkan, naik. Saya setuju Pak. Proses tapi tidak langsung ke 50.000. Gitu. Berapa tepatnya angka yang ideal menurut Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia yang juga menyatakan bahwa jangan-jangan ada yang menunggangi nih, kemudian keluar wacana kenaikan harga rokok. Setidaknya jawabannya apa? Nanti kita jawab usai jeda di Kompas.